Gerak, gerak. Salam para dulu. Selamat pagi. Balik lagi ke Baik, selamat pagi, silakan dulu. Apa kabar semua? Ya, puji Tuhan, semua sehat-sehat dong? Ya, walau mungkin ada yang agak pilek-pilek di belakang, tapi puji Tuhan masih bisa di sekolah untuk pagi hari ini. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan doa. Ibu minta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa yang saya bawakan menurut agama saya yaitu kita bersesat. Doa mulai. Mengilah kami agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Amin. Berdoa adalah Baik, sebelum ibu mulai, ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Alexander, Abdul Aziz, Alfonia, Ambrosius, Anissa, Ariel, Egedius, Elvina, Erik, Eustachius, Fadil, Fajri, Kamila, hadir Ibu. Lucia, Marius, Muhammad, Serilius, Vivi, Yohanes. Ya, puji Tuhan, hari ini full ya, walau cuma 2 orang yang tidak hadir, itu sangat senang sekali karena banyak yang hadir. Iya, untuk membangkitkan semangat kalian, kita menyanyi dulu lagu yang Ibu sudah lihat kemarin, Rayuan Pulau Kelapa. Bisa? Kemudian bisa ya, kita nyanyi sama-sama. Ibu minta kesediaan salah satu untuk mengisi di depan. Mari kami laksanakan. Indonesia, oleh kita berdiri semua.
Ya, sebelum kalian duduk, Ibu mau kalian merapikan pakaian-pakaian kalian sebelum kita mulai dalam pembelajaran. Biar kalau rapi-rapi yang digantikan lebih bagus. Kita semua? Ya, silakan dulu. Ya, lagu rayuan Pulau Kelapa. Makna yang terdapat dalam lagu rayuan Pulau Kelapa yaitu menceritakan tentang apa? Keindahan alam di Indonesia, khususnya pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kita harus bangga, lagu tidak ada dari Sabang sampai Jayapura, dari Sabang sampai Sorong, tapi dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini juga mempunyai makna bahwa betapa variasinya flora dan fauna yang ada di Indonesia, dan amat tentramnya Indonesia. Flora fauna apa? Flora itu apa? Tumbuhan beraneka ragam. Di Merauke saja beraneka ragam, apalagi seluruh Indonesia. Sama dengan floranya hewan toh itu di dua suksana ada banyak. Apalagi kalau digabung satu Indonesia ini. Bisa jelas gitu? Ya, sebelum kita masuk pada materi kita pada yang hari ini, bab yang kedua, Ibu mau singgung dulu tentang materi minggu lalu. Materi minggu lalu tentang apa? Bab 1. Nilai-nilai Pancasila dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. John Locke dan Montesquieu. Jadi John Locke ada berapa? 3. Montesquieu juga 3. John Locke apa saja? Legislatif, eksekutif, federatif. Ya, kalau Montesquieu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ya, bagus sekali. Iya, menurut Montesquieu ini dia merupakan penyempurnaan dari pendapatnya John Locke yang kita kenal dengan istilah apa? Trias politika. Iya, bagus sekali. Berarti kalian sangat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan 2 minggu lalu. 2 minggu lalu toh? Iya. Baik, kita masuk pada materi yang hari ini punya, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada di dalam buku paket kalian. Di sini ada buku paket. Ya, halaman berapa? 235. Iya, halaman 35. Yang ada buku paket silakan dibuka halaman 35. Tapi sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menghayati nilai-nilai agama yang dianut dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur terhadap kerukunan umat beragama dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap kritis selama proses pembelajaran dengan baik. Keempat, peserta didik dapat menunjukkan nilai-nilai tanggung jawab tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk,
agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Dan yang kelima, peserta didik dapat membangun nilai-nilai kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Itu afektif. Sekarang secara kognitif. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menampilkan peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik mendefinisikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Yang terakhir berdasarkan sikap psikomotor, yaitu peserta didik dapat menalar hasil diskusi kelompok tentang wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita masuk pada materi kita, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian pernah melihat peta? Pernah? Apa yang kalian lihat di sana? Pulau, apalagi? Apa? Kalian lihat saja peta Indonesia, tidak usah yang jauh-jauh, yang peta yang di luar. Khususnya peta Indonesia saja. Apa saja yang kamu lihat di situ? Apa? Ada buku toh? Apa lagi? Nama-nama daerah. Terus apa? Pulau, selat. Iya toh? Ada gunung di sana. Ada apa lagi? Laut. Iya toh? Ya, itulah Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Karena banyak pulau. Ada pulau yang besar, ada yang kecil-kecil, ada semua di situ. Nah, itu yang tadi lu bilang. Wilayah Indonesia ada wilayah daratan dan lautan. Jadi di antara itu ada batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia batas negara kesatuan Republik Indonesia. Kamu lihat bendera-bendera itu adalah batas-batasnya. Ada di situ. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat untuk pemukiman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Jadi seperti kita sekarang, kita tinggal di wilayah daratan. Yang berikut wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan kawasan suatu negara yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Itu perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Indonesia dibagi menjadi 3. Apa saja? Zona teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Iya, bagus sekali. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, zona landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kita masuk ke yang pertama, yaitu zona laut teritorial. Ada di buku halaman berapa, Kamila? 40. Halaman 40. Zona laut teritorial. Laut teritorial disebut sebagai juga laut wilayah.
Laut teritorial merupakan wilayah laut milik negara Indonesia. Negara mempunyai kedaulatan penuh. Artinya apa? Artinya apa? Artinya negara-negara lain ya, laut teritorial merupakan wilayah laut milik negara Indonesia. Negara mempunyai kedaulatan penuh, artinya negara-negara lain tidak boleh memasuki wilayah teritorial negara Indonesia tanpa seizin dari warga negara Indonesia atau pemerintah Indonesia, dan hak penuh untuk memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, termasuk kekayaan alam di dalamnya. Batas laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut. 1 mil laut sama dengan 1852 km dari garis pantai terjauh dan menjorok ke laut. Jadi ingat, negara lain tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, apalagi mengambil hasil laut. Kanak-kanak kalau mengambil berarti ya melanggar aturan. Itu yang biasa kaget begini, ada kapal yang ditenggelamkan karena melewati, ya toh? Yang berikut, zona landasan kontinen. Dasar kontinen adalah dasar laut yang secara geologi dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Di dalam landasan kontinen kurang dari 150 meter. Landasan kontinen diukur dari garis dasar dan paling jauh 200 km laut. Ya, landasan kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman landasan ya, minggu depan kita ulangan. Ya, kita lanjut ke zona ekonomi eksklusif (ZEE). Zona eksklusif Z merupakan daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Z diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling menjorok ke laut di garis dasar. Pada Z, negara-negara pantai mempunyai hak yang yuridis. Ya, zona ekonomi eksklusif merupakan daerah-daerah perbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa, sebelah barat Pulau apa? Sumatera. Sumatera itu di mana? Yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi kalian sudah itu batas-batas wilayah Indonesia. Jadi batas wilayah Indonesia ada batas di sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat, dan sebelah selatan. Ini adalah batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Apa yang bisa sebutkan? Negara-negara apa saja di wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan dengan negara apa? Malaysia,
Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Ya, jadi sebelah utara Indonesia berbatasan dengan 5 negara itu, yaitu Malaysia, apalagi Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Ingat ya, batas untuk sebelah utara negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah utara ada 5 negara. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan negara. Tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan apa? Samudra Hindia dan perairan negara India. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan wilayah India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Ingat, kalau sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Ingat, itu sebelah barat. Sedangkan sebelah timur, wilayah Indonesia perbatasan langsung dengan negara apa? Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat. Dan Sanduan itu di pulau sebelah ya, di Papua Nugini ya. Siapa yang pernah ke perbatasan? Ada yang pernah? Yang lain? Belum. Pergi ke sana itu. Kemana? Ke Sota. Kalau masuk lagi tapi hati-hati kamu dapat tangkap. Yang lebih dekat lagi kalau ke Jayapura. Di mana? Ada yang tahu? Di Sko. Kalau kamu jalan-jalan ke Jayapura atau nanti ada yang kuliah ke Jayapura, nanti kamu ke Sko, baru nanti kamu ke perbatasan di sana. Kita lanjut. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk wilayah selatan berbatasan dengan timur leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Timur leste dulu bagian dari Indonesia, tapi mereka sudah memisahkan diri, makanya sebelah selatan kita berbatasan dengan Timur Leste. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita bentuk dalam kelompok. Kelompok yang kemarin masih ingat teman-temannya? Masih. Nanti yang baru hadir tinggal menyesuaikan saja. Tapi Ibu harap dibagi ya, kita kerjasama. Bisa? Baik, sekarang silakan dibagi ke kelompok. Kelompok 1, Kamila dan teman-teman, iya toh? Kelompok 2, kamu. Kelompok 3, Fadil dan teman-teman. Silakan. Oke, baik. Semua sudah masuk dalam kelompok.
menyiapkan lembar kerja kalian, tinggal kalian kerjakan di situ. Kelompok 1. Nanti ditulis nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompok. Kelompok 3. Iya, di situ ada soal, masing-masing satu-satu soal. Silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan sama kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Bisa? Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Sudah tugasnya? Dikit lagi? Oke, siap. Hai.
Semua maju di depan. Maju di depan itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berdirinya kami semua di sini karena tidak diberikan lampu, alias ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, untuk soal nomor 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam pasal 25A Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia. Dan jawabannya adalah Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatasan dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk menghubungkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terdapat pengesahan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara. Akibat gerakan spastering sengketa perbatasan antar negara atau penduduk oleh negara asing. Istilah Nusantara adalah ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga menjadi kesatuan politik, kesatuan hukum juga, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan, dan dengan demikian meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tapi semuanya terdiri dalam satuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. ya, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih untuk kelompok 1 yang kembali ke tempatnya. Tuan, silakan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, dan juga banyak yang berupa sebuah perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, Ukraina diuraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan negara tetangga RI. Berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia
Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat. Sebelah barat wilayah Indonesia negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Laut India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat, Fulai Dalam, dan Provinsi Pasifik Barat, Sandaun. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Timur Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang memisahkan diri menjadi negara terdiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur Asih. Ya, berikutnya kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kalian sudah berani-berani. Ya, ayo. Silakan kelompok 3. Siapa yang pertama? Kepada kami kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia, bagaimana pengolahan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia. Kekayaan yang alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara melalui pemerintahan diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengatur, mengurus dan mengolah serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak kebebasan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu maka negara, kepulauan, kewajiban sebagai berikut. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat kekayaan alam digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu
akan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Berdasarkan hal tersebut di atas, segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak karena berkaitan dengan permasalahan untuk dan pelayanan umum harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan dan suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 3 selamat ini. Tepuk tangan dulu. Iya, baik. Baru salah tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha, berani untuk tampil di depan. Jadi jangan mau kalah dengan yang lain. Iya, dari hasil diskusi kalian tadi, untuk kelompok 1. Kelompok 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia. Ya, pada pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara apa? Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Untuk nomor 2, batas-batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, uraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Republik Indonesia. Untuk daerah wilayah bagian utara ya, sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Batas utara berbatasan dengan apa? Sebelah utara dengan Malaysia, langsung dengan Malaysia, tepatnya sebelah utara di Pulau Kalimantan. Terus wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara. Tadi apa 5 negara? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Itu untuk bagian utara. Untuk di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan apa tadi Ibu sudah jelaskan, dengan Samudra Hindia. Iya, tadi Ibu sudah sebutkan toh. Terus untuk bagian timur berbatasan dengan apa? Papua Nugini. Itu sebelah timur. Jangan lupa sebelah timur Papua Nugini.
Yang berikut sebelah selatan berbatasan dengan negara mana? Timur Leste yang dulunya adalah bagian dari negara Republik Indonesia, tapi mereka memisahkan diri pada tahun berapa? 1997. Iya, itu untuk kelompok 2 tadi. Sekarang kelompok 3, bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia? Iya, jadi ada undang-undang yang mengatur tentang kekayaan alam di negara Indonesia yang dikuasai oleh apa? Oleh negara dan dipergunakan untuk apa? Untuk apa? Kemakmuran. Iya, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi negara, dengan kata lain, negara yang melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Ya, sampai di situ hasil diskusi kalian. Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang Ibu dapat ambil dari hari ini yaitu Indonesia adalah negara apa? Apa tadi? Kepulauan. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. ya, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi bahwa sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Terus yang berikut, berdasarkan hukum laut internasional, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama apa? Hukum laut Indonesia dibedakan menjadi 3. Apa tadi? Zona laut teritorial. Yang kedua zona laut dan apa? Kontinen. Dan yang ketiga zona ekonomi eksklusif. Iya. Jadi itu adalah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Baik, dari tadi Ibu bertanya-bertanya, tapi tidak ada yang ingin bertanya. Sekarang Ibu ingin tanya ke kelompok 1. Dari hasil kita dari awal hingga mau berakhir materi kita pada hari ini, kira-kira bagian di mana yang kalian sudah pahami? Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, jadi dari kelompok 1 mereka sudah memahami tentang tugas yang mereka tadi kerjakan. Kira-kira dari kelompok 2, apa yang kalian pahami tentang materi yang sudah Ibu berikan? Iya, mereka memahami tentang tugas yang mereka kerjakan tadi, yaitu tentang batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kelompok 3, apa yang kalian pahami hari ini? Kekayaan alam
kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya, jadi kelompok 3 juga sama. Mereka menguasai tentang apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini, yaitu tentang tugas mereka, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan dan kekayaan alam di Indonesia. Baik, ini Ibu hanya ingin memberikan satu nasihat untuk kita semua yang ada di sini. Tapi ini hanya bersifat untuk kita saling menjaga saja, yaitu tentang apa? COVID-19 ya. Jadi jangan lupa kita hanya untuk menjaga diri, bukan ada yang bilang tidak ada lah, ada yang bilang ada lah. Jadi kita pada posisi yang harus menjaga diri. Mau entah itu dia ada atau tidak, tapi kita harus tetap menjaga diri. Dengan cara apa? 5M. Yang pertama apa? Mencuci tangan. Intinya mencuci tangan. Kalau mau kemana-mana, baru pulang dari mana-mana, cuci tangan. Jangan langsung pegang adik lah, kakek kamu ada bawa penyakit dan luar. Iya toh? Yang kedua apa? Menjaga jarak. Ini harusnya jaga jarak ini, tapi semua pakai masker, jadi aman. Yang ketiga apa? Memakai masker ya. Yang keempat apa? Apa keempat? Mengurangi apa? Mobilitas, jalan-jalan banyak itu dikurangi. Ya toh? Apalagi kalau jalan-jalan yang tidak penting itu dikurangi. Mendingan tinggal di rumah bantu orang tua. Dan yang kelima apa? Menghindari kerumunan. Jangan ada panggung di sana kamu pikir rame-rame. Tidak usah, itu tidak penting. Kamu di kota juga untuk apa? Di kota sana dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Belum ada mall toh? Belum ada. Jadi tenang-tenang di kampung sini kerja bantu orang tua daripada berjalan di kota sana yang tidak penting. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hingga menjelang siang ini. Semoga materi pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik, dan minggu depan jangan lupa kita ada pre-test. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan-pertanyaan buat kalian. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan doa ini menurut keyakinan saya, yaitu Islam. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih untuk Kamila yang sudah membawakan kita dalam doa. Beri salam kepada Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu.